Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tarokulli Fadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Dek. Kemarin kebetulan hari Selasa bertabrakan begitu ya dengan agenda ICES begitu untuk teman-teman sehingga kita kemarin masih penugasan mandiri untuk di pertemuan ke-15 dan alhamdulillah hari ini kita ketemu secara tatap muka di sinkron, kuliah sinkron teman-teman di NME. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan tawassul minna wa minkum untuk teman-teman kelas E di NME. Mohon maaf ya kalau misal saya ada salah-salah kata selama selama kita berkenalan mulai dari bulan Maret kemarin. Semoga semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa istiqomah untuk menjalani semua ibadah begitu di bulan Syawal hingga Sya'ban, dan insya Allah kita juga dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, untuk NME kita sudah mau masuk ke CPMK NME yang kedua, yaitu berkaitan dengan neraca energi. Terkait dengan muatan neraca energi ini sebenarnya sangat didukung oleh neraca massa yang kemarin begitu deh. Jadi keahlian begitu ya, keahlian teman-teman menentukan neraca massa suatu alat proses begitu akan sangat menjadi faktor utama untuk teman-teman nanti menghitung neraca energinya dengan baik dan benar begitu. Nah, selama pertemuan hari ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman sekalian apa saja tuh teori-teori begitu, teori-teori yang mendukung teman-teman untuk menghitung suatu neraca energi dari suatu alat proses begitu. Marilah kita buka untuk kuliah pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk neraca energi, jadi seperti yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita di neraca massa energi atau di NME ini adalah outputannya teman-teman bisa menyusun suatu neraca massa dan neraca energi dengan lebih baik gitu ya, dengan benar dan tepat. Nah, berkaitan kenapa toh kok neraca massa dan neraca energi itu sangat penting begitu teman-teman, sangat penting untuk teman-teman ketahui di mata kuliah di prodi teknik kimia, karena outputan kalian untuk lulus gitu ya, diharapkan untuk luluskan teman-teman nanti bekerja di industri, baik itu industri kimia ataupun non kimia, yang mana memang selama aliran ya begitu ya, selama proses di dalam industri tersebut akan selalu mengedepankan gitu ya, akan selalu mengedepankan perubahan suatu bahan baku menjadi suatu produk, entah itu nanti melewati lewat ikatan kimia, lewat reaksi kimia atau tidak, kan teman-teman akan senantiasa melewati bahan baku itu, akan lewat alat-alat proses tertentu gitu ya, menjadi produk yang kita inginkan. Nah, ini juga sangat penting begitu di ilmu muatan terkait dengan gimana caranya teman-teman menghitung neraca massa setiap alat proses di dalam industri. Itu sangat penting karena kenapa kok harus dihitung, itu nanti berkaitan dengan perhitungan kapasitasnya, kemudian nanti berdampak kepada kebutuhan utilitas yang kalian gunakan, kemudian outputannya nanti kepada perhitungan ekonominya. Apakah betul neraca massa yang kita hitung itu sesuai dengan kapasitas yang kita pasang atau sesuai dengan modal yang kita inginkan begitu, sehingga nanti keuntungannya akan juga lebih baik. Nah, berkaitan dengan di industri, di proses industri kimia, teman-teman, neraca massa itu tidak bisa sendirian begitu ya, tidak bisa sendirian. Karena apa? Di industri begitu, di industri kimia akan selalu ada perubahan bahan baku menjadi produk begitu ya, perubahan bahan baku menjadi produk itu dia akan melewati suatu reaksi kimia. Nah, suatu reaksi kimia yang mana reaksi kimia ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh adanya
panas begitu ya teman-teman, adanya panas. Bisa jadi reaksi ini merupakan eksotermis, bisa jadi dia endotermis yang mana kita mungkin membutuhkan panas untuk masuk ke sistem atau bahkan atau mungkin di reaksi kimia itu akan mengeluarkan panas dari sistem. Nah, ke dengan adanya pemunculan gitu ya, pemunculan atau pemenuhan atau kebutuhan panas ini, maka selain neraca massa, teman-teman juga harus bisa mengetahui atau teman-teman harus bisa menghitung neraca panas di dalam suatu alat proses atau di dalam suatu sistem ini. Nah, berkaitan dengan itu, maka di neraca panas ini atau neraca energi kita sebutnya gitu ya, di neraca energi ini nanti akan sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini teman-teman, yaitu yang pertama kapasitas panas, kemudian adanya perubahan entalpi begitu ya, perubahan entalpi di dalam suatu sistem. Nah, untuk kuliah pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman sekalian terkait dengan teori-teori yang mendukung. Kemudian minggu depan kita sudah mulai mencoba membreakdown begitu ya, mencoba membreakdown perhitungan neraca energi di masing-masing alat proses dan apa saja tuh neraca energi yang nanti mungkin harus kalian hitung di dalam alat-alat proses tersebut. Nah, sebagai gambarannya seperti ini. Jadi contohnya di reaksi pembuatan bioetanol etanol ya, etanol dari etilen, jadi C2H4 begitu, kita hidrasi menjadi H2O, menjadi C2H6O, ini kan C2H5OH ya. Nah, proses hidrasi etilen ini fasenya gas-gas teman-teman, fasenya gas-gas ya, fasenya gas-gas. Outputan dari gas reaksi hidrasi dari etilen itu adalah etanol dengan fasenya gas. Karena apa? Suhu reaksinya di suhu yang cukup tinggi, sekitaran 200 derajat Celcius dengan tekanan di atas sedikit dari atmosferis, sekitar 1,5 atm begitu ya. Jadi fasenya ini. Nah, awalnya dari sisi diagram alir prosesnya, teman-teman, si etilen itu akan kita simpan gitu ya. Kita simpan di dalam tangki etilen dengan tekanan proses begitu, dengan tekanan simpan di dalam tangki adalah sekitaran 16 atm dengan suhu 30 derajat Celcius. Karena kita simpan tangki etilen tersebut itu fasenya cair. Jadi fase atmosferisnya kan etilen itu gas jadi. Lalu kita simpan dengan tekanan yang cukup tinggi sehingga nanti fase simpan etilen di dalam tangki adalah cair. Sedangkan air kita langsung alirkan dari tangki utilitas gitu ya. Dari tangki utilitas ini adalah airnya. Gitu. Nah, di dalam sini kemudian setelah keluar dari tangki dari utilitas begitu, utility, air dari utilitas kemudian gas etilen ini nanti kemudian kita akan alirkan ke dalam suatu reaktor yang mana suhunya 200 derajat Celcius dan 1,5 atm begitu. Nah, di sini suhu kondisi untuk etilen adalah 16 atm dan 30 derajat Celcius, sedangkan di H2O yang dari utilitas itu adalah 30 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, untuk mengalirkan kedua reaktan ini masuk ke dalam reaktor, kita intinya harus menambahkan beberapa alat proses gitu ya, menambahkan alat proses untuk bisa siap begitu deh, untuk bisa siap agar C2H4 dan H2O ini siap bereaksi. Biasanya penambahan alat proses ini akan disesuaikan dengan kondisi awal reaktornya. Jadi di sini yang awalnya 16 atm dan 30 derajat Celcius, ini kita akan adjust begitu sedemikian rupa biar dia sama begitu ya, sama kondisinya di reaktor, sehingga pada saat terjadi di dalam terkontakan di dalam reaktor, etilen dengan air itu sudah langsung fokus ke dalam reaksinya saja gitu ya, fokus kepada reaksi kimia untuk pembentukan etanol. Dia sudah tidak di dalam reaktor, sudah tidak lagi bertugas untuk memanaskan, untuk menambahkan tekanan dari masing-masing reaktan karena dia sudah ditambah 2 alat ini.
Nah, ini nanti teman-teman akan lebih lanjut di neraca, mata kuliah di semester 3 dan seterusnya. Yang ingin saya highlight di sini adalah keluaran dari tangki. Kita punya F kan ya teman-teman, kita punya F gitu, kita punya F1 yang mana dia punya kandungan C2H4 tertentu, begitu, semisal di sini 99%, kemudian impuritasnya ternyata air 1%. Di sini kita punya F2, begitu deh, kita punya F2. Di sini H2O murni 100%. Nah, ini kan yang kita hitung kan ya teman-teman. Kita hitung F1, F2-nya berapa, kita lihat dari neraca massa yang ada di reaktor. Kita lihat secara stoikiometri, begitu. Kita lihat secara stoikiometri, semisal kalau ternyata kita tahu bahwa reaksi pembentukan etanol terhadap etilen dan air itu ternyata konversinya di 98%, kemudian kita tahu bahwa mula-mula dari etilennya itu semisal 100 kilomol, di sini 200 kilomol, maka di sini nanti 98 dan sebagainya. Kita bisa hitung berapa toh kilogram per jam di sini, berapa kilogram per jam di sini, begitu dengan pembentukan neraca massa di reaktor kan begitu ya, di NM reaktor. Jadi F1, F2 ini kita bisa hitung. Ini F1, ini nanti F2, ini nanti yang ada di sini, ini nanti adalah F3, begitu teman-teman. Itu nanti kita bisa hitung di neraca massa, gitu ya, perhitungan dengan neraca massa seperti yang sudah kita coba hitung di setengah semester kemarin. Nah, kemudian begitu, kalau di sini kan kita langsung, kalau dulu kemarin kita hanya menghitung F1, F2, kemudian nanti di sini F3-nya berapa, kan gitu ya, Dik. Nah, sekarang di NME, karena di NE gitu ya, di neraca energi, karena di sini nanti ada perubahan begitu, ada perubahan suhu begitu teman-teman di sini. Jadi di sini ada 30 derajat. Jadi adanya energi, adanya neraca massa energi gitu ya, neraca energi terjadi di dalam satu aliran yang sama, itu terjadi jika semisal ada perubahan suhu di dalam satu aliran yang sama. Ini sama-sama F1 teman-teman. Tetapi setelah dia melewatin alat proses ini, F1 itu akan berubah T-nya menjadi 200 derajat. Begitu juga di F2. F2 setelah dia melewati alat ini, ternyata F2 ini sama-sama dia nanti naik suhunya di 200 derajat. Sehingga di sini akan ada dua neraca energi yang harus kita hitung, begitu ya. Ada dua neraca energi yang harus kita hitung, yang mana nanti kita dekati dengan berbagai pertimbangan begitu untuk menghitungnya. Dan di sini energi ini nanti kemudian apa outputnya, kita bisa menghitung berapa toh sebetulnya kebutuhan energi yang kita inginkan begitu, berapa toh jumlah kalor yang kita inginkan, atau berapa toh jumlah kalor itu nanti yang kita hilangkan, kita loss gitu ya, loss heat-nya itu berapa, atau heat requirement-nya itu berapa, itu kita bisa hitung dengan perhitungan neraca energi. Karena apa, Dek? Kita harus hitung NE ini karena untuk mengevaluasi begitu ya, untuk mengevaluasi kebutuhan energi ini juga akan dihitung di utilitas begitu ya, akan bisa hitung di utilitas, kita hitung utilitasnya, sehingga jika perhitungan terkait dengan kalor ini tidak tepat, maka perhitungan di utilitas nanti juga akan tidak tepat, sehingga nanti nyetok kebutuhan energinya juga nggak pas begitu, sehingga nanti akan mempengaruhi kelancaran begitu teman-teman, kelancaran di dalam suatu industri kimia pada umumnya gitu deh. Dan di perhitungan NE kita juga fungsikan untuk menghitung berapa toh energi yang kita mungkin hilangkan begitu ya, ada energi yang hilang itu berapa. Nah, outputannya apakah dia bisa direcovery begitu, nanti outputannya nanti kira-kira energi yang hilang itu apakah kita bisa recovery untuk kita jadikan sebagai sumber energi yang lain, untuk memanaskan energi yang lain. Nanti outputannya terkait dengan integrasi proses. Nanti teman-teman akan kenal lebih jauh di termodinamika teman-teman untuk perhitungan ini. Nah, di NME teman-teman di semester 2 sekarang fokusannya adalah teman-teman bisa menghitung gitu deh, menghitung kira-kira di sini itu nanti Q-nya berapa, kemudian Q yang ada di sini nanti berapa, terus nanti kita menghitung berapa toh sebetulnya delta Q. Perbedaan antara Q yang ada di lajur sini sebelum kita kenakan panas
atau dan juga berapa lajur Ki yang ada di sini yang sudah dinaikkan suhunya menjadi 200 derajat. Nah, kira-kira perubahan panasnya itu berapa? Nah, teman-teman, tugas kita, maksudnya teman-teman cukup mengetahui sampai sini dulu untuk di NMP. Nanti kemudian untuk pemilihan alat, itu nanti seperti apa, teman-teman dapatkan materinya di mata kuliah yang lain, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung Ki tadi, jadi di dalam suatu aliran massa begitu ya, aliran produk, biasanya laju alir massa itu nanti akan dinotifikasi dengan simbol F ya teman-teman ya, F ini dalam kilogram per jam, atau laju alir mol dalam kilomol per jam. Nah, dengan adanya notifikasi suhu, kita tahu berapa suhunya begitu dalam Celcius atau Kelvin, maka kita bisa hitung Q-nya. Kita bisa hitung Q-nya dalam kilojoule per jam. Nah, ini nanti masanya ada A, B, C, begitu komponen penyusunnya, nanti ada X, Y, Z, berapa persen fraksinya. Itu adalah notifikasi dari aliran suatu bahan begitu ya yang masuk ke dalam industri. Jadi lurus ini menandakan pipa. Kita kemarin familiar kayak gini. Ini berarti kan laju alir massa. Kalau ada prosentasenya berarti ini adalah fraksi massa atau satuannya seperti ini. Jadi kalau semisal dia N, maka fraksi yang di sini adalah fraksi mol kan begitu ya. Nah, di sini setelah ini kita akan hitung karena ada T, maka kita bisa hitung Q-nya. Q-nya itu di dalam satu aliran itu tuh nanti dia berapa kilojoule per jam. Nah, untuk menghitung Q, teman-teman, kita membutuhkan beberapa parameter begitu ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Q itu rumus umumnya adalah MCP delta T atau M kali C, tergantung dari kapasitas panasnya atau kapasitas heat capacity-nya atau CP-nya begitu ya, nanti bergantung terhadap satuan yang kita inginkan begitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Komponen-komponen untuk penyusun Q adalah yang pertama adalah kapasitas panas. Jadi secara umum teman-teman, kapasitas panas itu nanti akan kita bagi. Nanti teman-teman akan bahas di termodinamika, C itu ya, C besar itu nanti akan kita bagi menjadi dua hal, yaitu CP dan CV, teman-teman. Apa itu bedanya CP dan CV? Biasanya kita kan sering familiarnya pakai rumus CP begitu ya, teman-teman. CP itu adalah pada dasarnya kapasitas panas yang mana dia ada di P yang konstan, atau kapasitas panas pada tekanan konstan. Sedangkan kalau CV itu adalah kapasitas panas pada volume yang konstan. Nah, hubungannya adalah nanti cara menghitung dari masing-masing rumus dari CP dan CV itu sendiri. Jadi kalau mamanya kita pakai CP, ini diturunkan dari buku dari Smith-Vannes ya, untuk buku termodinamika, bahwa untuk menghitung CP pada dasarnya rumus umum untuk pembentukan CV adalah DOH per DOT pada konstanta P-nya begitu. Jadi perubahan entalpi pada setiap suhu itu disebut dengan kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kapasitas panas pada volume konstan, pengertian dari CV itu adalah perubahan energi dalam, begitu ya. Perubahan energi dalam setiap peningkatan temperatur pada suatu volume yang konstan itu disebut dengan CV. Jadi entalpi dan energi dalam. Kalau semisal kita membahas tentang CP atau pada sistem dengan tekanan konstan, maka akan sering kita nanti melihat begitu, kita menghitung berapa tuh sebetulnya perubahan entalpi pada sistem begitu ya. Ini adalah entalpi, sedangkan di sini adalah energi dalam begitu. Ini rumus umumnya dulu ya. Jadi CP sama dengan DOH per DOT. Sedangkan kalau CV itu adalah DU per DOT. Sehingga perubahan entalpi terhadap suhu itu adalah CP terhadap konstanta tetap gitu ya.
tekanan tetap, sedangkan perubahan energi dalam terhadap suhu itu adalah kapasitas panas pada volume konstan. Nah, apa saja itu bukan satuan-satuan dari kapasitas panas? Jadi, satuan-satuan dari Cp dan Cv atau Cv itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi, satuan panas kita perkan begitu, satuan panas per mol Kelvin. Jadi, satuan panas per mol kali satuan suhu, begitu ya. Jadi molnya bisa kilogram, kemudian bisa pon mol, bisa mol, begitu teman-teman. Jadi satuannya adalah satuan panas per mol, per satuan mol kali satuan suhu. Nah ini untuk satuan standar internasionalnya adalah pakai yang ini, kemudian CGS-nya adalah yang ini, sedangkan untuk British number-nya adalah, British unit-nya adalah yang ini, begitu ya. Jadi tiga ini yang sering dipakai, begitu satuan yang dipakai untuk menyatakan suatu kapasitas panas. Jadi kita bisa konversikan nanti teman-teman. Jadi kalori per gram derajat Celcius itu setara dengan kenaikan dia pada skala 1000, begitu ya. Jadi kalori ke kilokalori, mol ke kilomol, dan sama-sama derajat Celcius insya Allah sama, begitu teman-teman, sama satuannya. Sedangkan besarnya kalori per kilomol derajat Celcius atau kalori per mol derajat Celcius itu setara dengan satuan BTU per pon mol derajat Fahrenheit. Begitu. Nah, nanti untuk bedanya adalah jika semisal kita rubah, begitu kita rubah ke Kelvin. Jadi awalnya kalau kita punya satuan kalori per gram derajat Celcius, begitu ya, kalori per gram derajat Celcius, ini setara dengan BTU per pon mol, begitu ya, per pon mol derajat Fahrenheit. Ini kita satuannya ada, jadi kita kita bagi menjadi dua, begitu ya. Yang awalnya dalam Celcius itu Celcius dan Kelvin itu satu kesetaraan yang sama. Kemudian kesetaraan yang lain itu adalah kalau semisal kita pakai joule per kilogram Kelvin. Ini pakai satuan SI. Jadi satuan SI dia nanti akan menjadi satu kelompok yang berbeda. Jadi ini nanti kalau semisal ini nanti akan berkaitan dengan konversi, teman-teman. Nanti di sini akan ada, setelah slide ini akan ada saya tunjukkan konversi terhadap perubahan satuan kapasitas panas dari joule per kilogram Kelvin menjadi kalori per gram derajat Celcius atau BTU per pon mol derajat Fahrenheit, gitu ya. Nah ini adalah data dari konversi untuk dari BTU per pon mol derajat Fahrenheit itu adalah sama-sama 4,184 Joule per gram Kelvin. Ini adalah salah satu angka konversi yang bisa kita gunakan. Oke. Jadi itu untuk sedikit terkait dengan kapasitas panas. Jadi kapasitas panas adalah berapa besarnya, begitu ya, berapa besarnya panas yang dibutuhkan oleh suatu bahan, begitu ya, suatu bahan dengan kadar mol tertentu untuk menaikkan suhu dari suatu titik suhu ke titik yang lain. Itu adalah kapasitas panas, sehingga satuan kapasitas panas adalah Joule per mol Kelvin, begitu teman-teman. Oke, nah ini adalah grafik, begitu, grafik perubahan kapasitas panas, begitu, kapasitas panas pada suatu zat-zat yang murni. Ini saya ambil dari Smith Van Ness, jadi heat capacity sebagai fungsi suhu. Jadi di sini kita lihat teman-teman bahwa Cp, begitu, Cp ini nanti semakin tinggi suhu, begitu, semakin tinggi suhu, dia semakin tinggi, begitu ya, semakin tinggi. Teman-teman juga bisa, teman-teman juga ketahui, begitu ya, bahwa suatu bahan yang mana dia padatan, begitu ya, suatu bahan yang mana dia padatan, dia akan melewati dua perubahan fase, gitu teman-teman, dua perubahan fase seiring dengan dia ditambahi suhu terus menerus. Yang pertama adalah perubahan fase antara padat ke cair, begitu, ke cair. Ini kita pakai
didih gitu ya, pakai titik didih. Lalu kemudian kalau misal dia dipanaskan terus, maka dia akan melewati satu perubahan fase lagi, yaitu fase yang mana cair menjadi gas, yaitu nanti kita pakai titik didih gitu ya, titik didih. Maaf, ini di sini titik leleh, kemudian di sini nanti titik didihnya. Nah, itu perubahannya, Dik. Semakin lama begitu ya, semakin lama atau semakin banyak suhu yang diberikan kepada suatu padatan, maka akan menambah energi yang dibutuhkan mestinya ya. Jadi semakin besar tinggi temperatur yang diberikan kepada suatu bahan padatan, maka akan membutuhkan suatu energi untuk membutuhkan energinya juga semakin besar, sehingga kemungkinan akan ada terjadi perubahan suhu jika semisal pada suhu yang pas di titik lelehnya atau lebih, atau di pas di titik didihnya atau lebih. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pada saat dia perubahan fase dari padat ke cair, CP ini akan semakin tinggi, teman-teman. Jadi semakin tinggi suhu, maka akan semakin besar pula angka CP-nya, sehingga CP ini akan semakin meningkat, sehingga otomatis Q-nya juga akan semakin meningkat. Tetapi ini hanya berlaku begitu ya, berlaku pada fase solid dan liquid saja. Jadi lama kelamaan memang trennya naik gitu ya teman-teman. Tetapi di gas ini nanti dia akan juga semakin tinggi, tetapi mulai dari awal dia terbentuk gas begitu. Jadi tidak dari awal ya, Dik. Jadi kalau semisal air deh, air kita punya suhu di derajat Celcius 0 derajat Celcius, dia padat, kemudian mulai menjadi cair begitu, cair dia di suhu berapa? 4 ya, 5 derajat Celcius gitu sudah masih cair, atau mungkin kita mulai dari 30 derajat Celcius, titik lelehnya berapa, kemudian jadi 100 derajat Celcius misal seperti itu. Nah, di suhu 30, dari suhu 0 ke 30 begitu ya, suhu 0 ke 30 air itu titik leleh di sekitar 5 ya, sekitar 5 derajat Celcius begitu. Air CP begitu ya, CP air yang padat begitu dari 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius itu semakin lama semakin tinggi. Kemudian CP air dari liquid begitu ya, dari 5 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius itu juga dari semakin meningkat begitu teman-teman. Tetapi peningkatan CP ini begitu ya, peningkatan CP ini kita bisa lihat di solid ke liquid ini ada gap yang cukup tinggi begitu ya. Jadi lumayan cukup butuh banyak waktu begitu ya, butuh banyak energi untuk merubahnya. Nanti di sini ada ini nanti fungsi laten gitu ya, fase panas laten di situ. Jadi ada gap yang cukup tinggi, tetapi kalau sudah dia masuk di fase yang sama, semakin tinggi nanti sampai dia juga akan semakin meningkat. Dia pada saat fase yang sama itu semakin tinggi suhu, dia akan juga semakin meningkat begitu ya untuk data CP-nya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini merelate terhadap catatan ini bahwa nanti teman-teman betul-betul harus bisa mengetahui atau bisa mengidentifikasi T operasi pada alat proses itu berapa, dan T referensi yang kita gunakan itu berapa derajat Celcius. Karena ini nanti yang akan kita gunakan banget untuk menghitung neraca energi atau neraca panas di dalam suatu alat proses. Karena apa? T operasi ini nanti akan membawa data CP yang berbeda begitu Dek, terhadap T operasi yang lainnya. Jadi kalau misal di dalam satu alat nanti suhunya 40 misalnya, kemudian nanti dia ngalir ke suatu alat yang baru, ternyata suhunya 60, nanti CP yang di 40 dengan CP yang di 60, walaupun bahannya sama, yaitu nanti dia akan berbeda angkanya. Karena itu tadi CP adalah fungsi dari suhu, begitu teman-teman. Oke, seperti itu untuk catatannya terhadap CP sebagai fungsi suhu. Nah, ini adalah beberapa tabel
Untuk kapasitas panas beberapa gas ideal begitu. Yang pertama adalah kalau semisal dia monoatom. Monoatom itu H2N2O2 begitu ya. Biasanya pada suhu ruang begitu teman-teman, suhu ruang besarnya heat capacity-nya adalah 5/2 R. 5/2 R. R itu adalah konstanta gas ideal, begitu ya, konstanta gas ideal. Sedangkan kalau molekulnya monoatom dan terjadi di suhu yang tinggi, biasanya dia sama di 5/2 R. Jadi tipe molekul untuk gas ideal yang monoatom, jadi H2N2 itu tadi, sama-sama 5/2 R berapapun tekanan berapapun suhu yang diberikan begitu ya, berapapun suhu yang diberikan kepada gas ideal tersebut. Nah, kemudian kalau semisal tipe molekulnya linear poliatomik, jadi H2O, CO2, kemudian biasanya H2O, CO2 ya teman-teman, itu kalau yang linear, maka untuk suhu ruangan nanti pakai 7/2 R. Kalau dia suhunya tinggi, biasanya 3N/3/2 R. N ini adalah bilangan distribusi terhadap poliatomiknya. Begitu. Nanti insya Allah N adalah jumlah atom per molekulnya. Jadi N itu adalah jumlah molekulnya, nanti kita bagi, kita kurangi 1,5 untuk yang linear. Kalau yang nggak linear 3N dikurangi 2 untuk nilai CP-nya. Begitu. Nah, di gambar 47 di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa kapasitas panas dari masing-masing gas, gitu ya, masing-masing gas penyusun, begitu penyusun, ini dia semakin tinggi, semakin banyak suhunya, juga semakin tinggi CP-nya, begitu ya. Trennya memang seperti itu teman-teman. Jadi semakin tinggi suhu, semakin banyak. Kalau sudah ada data seperti ini, maka teman-teman tinggal tarik garis begitu, Dik. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai suhu ini, pakai grafik ini juga masalah. Jika semisal TCO2-nya itu di 1200 derajat Celcius, maka CP-nya CO2 adalah nanti tinggal kita tarik garisnya. Jadi 1200 derajat Celcius kita naikkan, kita potong ke sini, berpotongan dengan kurvanya CO2, terus kemudian kita geser ke kiri. Oh, ternyata dia 14 kalori per gram per mol, beda ke gram mol derajat Celcius, atau 14 BTU per pound mol derajat Fahrenheit. Begitu. Atau kalau ingin tahu satuan dari SI-nya, tinggal digeserkan ke kanan. Ini sekitar 58 atau 58 Joule per mol Kelvin. Begitu teman-teman, ini tinggal ditarik aja begitu ya. Kalau teman-teman menggunakan ini. Tapi biasanya memang ini grafik ini memang tertentu, dia hanya bisa menyediakan data untuk CO2, H2O, udara, oksigen, kemudian N2, karbon monoksida, dan hidrogen. Tetapi itu juga pada range 0 derajat Celcius hingga 3600 derajat Celcius, sehingga terbatas juga grafik yang bisa kita gunakan untuk, grafik ini bisa sangat terbatas penggunaannya. Begitu. Oke, ini, baik. Nah, kemudian terkait dengan kapasitas panas juga, jika semisal ada campuran gas ideal, jadi gimana caranya menghitung kapasitas panas atau CP? Memang teman-teman yang sering akan kita gunakan itu jenis kapasitas panas adalah CP. Kenapa Bu kok nggak CV? Karena di dalam sistem seringnya yang kita bisa atur begitu ya, kita bisa atur kekonstanannya itu adalah tekanan. Sedangkan kalau volume di dalam sistem seringnya adalah dia tidak konstan begitu teman-teman, sehingga memang seringnya kita pakai adalah CP. Nah, gimana caranya ngitung Bu untuk CP jika semisal nanti campuran gas ideal? Kapasitas panasnya akan kita hitung berdasarkan kita kalikan dengan fraksi molnya dulu begitu ya teman-teman. Kita kalikan fraksi molnya dulu, baru kita bisa hitung CP
rata-ratanya begitu. Jadi ini insya Allah kita akan latihan minggu depan menghitung campuran CP begitu ya. Jika semisal dia ada banyak penyusunnya. Jadi contoh ya, udara kan punya 79 mol, 79% mol N2, sedangkan 21% mol oksigen begitu. Kita tahu bahwa CP udara pada suhu 40 derajat Celcius ini ceritanya kita ingin ngitung berapa toh Q-nya udara begitu, Q udara pada suhu 40 derajat Celcius yang mana N-nya adalah 10 kilomol, misal seperti itu. Nah, ini kita bisa hitung dengan data yang tadi, suhu 40, nah ini kan gap-nya juga jauh begitu ya, coba saya ganti deh 400 derajat Celcius, di sini 400 deh, 400 biar gampang nyari gambarnya. Ini 400 N2 itu di sini ini sekitar 7,5 begitu ya, 7,5 kita pakai kalori ini 7,5 per mol derajat Celcius, 7,5 kalori per mol derajat Celcius untuk N2, sedangkan kalau O2 di 400, O2 di sini ini sekitar 7,8 gitu ya, 7,8 kalori per mol derajat Celcius. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa toh Q udara pada suhu 400 begitu. Q udara pada suhu 400 derajat Celcius dengan suhu total N adalah 10 kilomol. Nah, maka caranya ya kita menghitung Q sama dengan N CP kali delta T. Gitu ya, delta T. Itu nanti M-nya kita tahu 10 kilomol. Nah, CP-nya ini nanti kita harus hitung pakai rumus ini, begitu, Dik. Kita harus hitung pakai rumus ini. Jadi, 7,5 ini harus kita kalikan, jadi CP-nya ini adalah 79% kali 7,5 ditambah 21% dikali 7,8. Baru nanti kita kali delta T-nya. Kita harus tahu juga T-nya, T awalnya nanti berapa, karena T2-nya tahu 400, nanti T1-nya berapa derajat Celcius, ini nanti juga kita harus hitung di situ, begitu. Sehingga untuk campuran gas, maka teman-teman tinggal kalikan fraksi molnya dengan CP murninya, kemudian kita jumlah dengan masing-masing penyusun gas penyusun yang lain. Begitu. Lalu yang kedua, jika semisal panas spesifik itu ada istilah yang lain. Panas spesifik adalah rasio kapasitas panas komponen dibagi dengan kapasitas referensi atau kapasitas air begitu untuk specific heat, begitu ya. Specific heat itu nanti kita perbandingannya adalah bandingan zat tersebut terhadap CP dari air. Yaitu istilah-istilah yang harus teman-teman ketahui. Nah, ini contoh soal yang saya ingin sampaikan begitu. Ini adalah untuk menentukan perubahan begitu ya. Saya di sini diminta untuk menghitung konversi begitu, konversi awal satuannya dari kalori per mol Kelvin begitu. Kalori per mol Kelvin, teman-teman diminta untuk mengkonversikan kapasitas panas ini itu menjadi kalori per mol derajat Celcius atau BTU per mol derajat Fahrenheit dan Joule per kilomol Kelvin. Nah, ini adalah caranya, Dik. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu konversinya tadi ya, konversi dari CP yang awalnya kalori per mol, jadi yang awalnya kalori per mol Kelvin, kita rubah menjadi kalori per mol derajat Fahrenheit. Jadi yang awalnya kalori per awalnya kalori per mol Kelvin ya, kita rubah menjadi kalori per mol derajat Celcius. Nah, di sini yang berubah gitu ya, yang berubah adalah satuan
Kelvin ya, begitu, satuan Kelvinnya terhadap Celsiusnya, begitu ya, satuan suhunya yang berubah, begitu teman-teman, sehingga yang harus kita lihat di sini adalah apa saja atau statement dari data CP-nya, gitu. Data CP-nya di sini karena yang berubah adalah T di sini teman-teman, di sini T ya, di sini T, dan di sini ada T, di sini juga ada T. Maka ruas yang ada di sini, gitu, dan ruas yang ada di sini itu harus kita konversi, begitu ya, harus kita konversi. Baik, jadi seperti ini akhirnya. Jadi 63, awalnya kan 6,393 ditambah 10,1 kali 10 pangkat minus 3T ditambah, dikurangi 3,405 kali 10 pangkat minus 6T kuadrat. Oke. Nah, kan seperti itu ya awalnya. Nah, karena data yang ingin kita konversi adalah dari Kelvin ke delta derajat Celcius, begitu teman-teman, ke delta derajat Celcius, maka ini adalah perubahan terhadap T yang kita harus inginkan ya, kita ubah. Maka konversinya, begitu ya, konversinya adalah berlaku seperti ini. Jadi di sini kita akan kalikan, begitu, 3,6. Jadi walaupun dia itu panjang begini, nanti dia terbagi menjadi 3 suku, begitu, Dik. Jadi dia akan dibagi menjadi 3 suku. Suku pertama adalah 6,393, suku kedua adalah 10,1 kali 10 pangkat minus 3T, suku yang ketiga adalah minus 3,405 kali 10 pangkat minus 6T kuadrat. Maka masing-masing dari ini, begitu ya, masing-masing dari ini harus kita konversikan, begitu, harus kita konversikan. Yang pertama, suku yang 6,393 kita cukup kalikan dengan konversinya saja, konversi K ke delta derajat Celcius, begitu ya. Konversi dari K ke delta derajat Celcius itu adalah 1 delta Kelvin per 1 delta derajat Celcius. Begitu teman-teman, sehingga di 6,393 satuannya kita tuliskan kalori per mol Kelvin, kita kalikan dengan 1 delta K per delta C saja untuk ruas yang 6,393. Nah, untuk ruas yang kedua 10,1 kali 10 minus 3, ini karena ada T di sini teman-teman, sehingga selain kita kali dengan konversinya, begitu ya, konversi K ke delta derajat Celcius, begitu, kita juga harus kalikan dengan konversi derajat Celcius menjadi Kelvin, begitu ya, derajat Celcius menjadi Kelvin, yang mana memang Kelvin itu sama dengan delta derajat Celcius ditambah 273, kan begitu, gitu ya, untuk rumusnya. Jadi T ini karena ada penambahan T sehingga kita harus tambahkan faktor konversi suhu, begitu ya, faktor konversi suhu dari derajat Celcius ke Kelvin itu berapa, atau dari Kelvin ke derajat Celcius itu berapa, teman-teman. Nah, kemudian ruas yang berbeda lagi adalah ruas yang ketiga. Ruas yang ketiga ini T-nya kuadrat, teman-teman. Jadi T-nya kuadrat, sehingga kita harus kuadratkan, gitu. Kita harus jumlahkan dulu, kemudian kita kuadratkan ya. Jadi di sini selain konversi dari satuannya, kita juga harus mengkalikan dengan konversi suhunya, begitu. Jadi bedanya di sini ada kuadrat, di sini enggak, kan, kayak seperti itu ya, teman-teman. Begitu, setelah itu nanti kita tinggal hitung, begitu, kita tinggal hitung secara manual. Jadi 6,393 ditambah 10,1 kali 10 minus 3T derajat Celcius ditambah 2,757, di sini 2,757 dikurangi
3,405 kali 10⁻⁶ T derajat Celcius kuadrat dikurangi 1,86 kali 10⁻³ T kuadrat derajat Celcius, kemudian dikurangi 0,254. Sehingga nanti akhirnya dia akan berubah menjadi seperti ini. Begitu ya, seperti ini. Jadi tinggal kita kalikan biasa, jadi di sini kan awalnya kalori per mol, ini kita tinggal hilangkan. Begitu, tinggal kita kalikan saja, jadi kan 6,393 tetap, begitu ya. Terus kemudian di sini kita rubah, begitu, sehingga nanti di sini menjadi derajat Celcius untuk datanya. Sini, gitu. Sehingga nanti akhir dari konversi untuk CP dari kalori per mol Kelvin menjadi kalori per mol delta derajat Celcius adalah yang ini ya, 8,896 dan seterusnya. Ini cukup kita turunkan saja penurunannya ya, kita tinggal turunkan angka perhitungannya saja. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kalau semisal datanya kita konversi keseluruhan gitu ya, konversi keseluruhan yang awalnya kalori per mol Kelvin, kalori per mol Kelvin dia menjadi BTU per LB mol per delta derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita konversi seluruhnya, Dik. Jadi yang awalnya kalori menjadi BTU, kemudian mol menjadi pound mol, dan kemudian Fahrenheit dari Kelvin menjadi delta derajat Fahrenheit. Nah, di sini konversinya adalah pertama kita harus hitung dulu konversi dari mol ke pound mol. Jadi konversinya pertama adalah ini, 454 mol per 1 pound mol, gitu ya. Itu untuk merubah dari mol ke pound mol. Kemudian dari kalori ke BTU ini adalah faktor konversi yang kedua, yaitu 1 BTU adalah setara dengan 252 kalori. Kemudian selanjutnya adalah faktor konversi untuk K, begitu ya, untuk Kelvin ke delta derajat Fahrenheit itu adalah 1 per 1,8 delta K per delta derajat Fahrenheit, begitu ya. Nah, kemudian untuk merubah K-nya, jadi untuk merubah konversi dari suhu ke Kelvin, jadi ini kita gunakan 273 ditambah T derajat Fahrenheit min 32 per 1,8 Kelvin. Ini untuk konversi, faktor konversi suhu dari dari Kelvin ke Fahrenheit, begitu ya, dari Kelvin ke Fahrenheit. Seperti itu, nanti teman-teman tinggal turunkan. Jadi untuk yang kedua juga kita kuadratkan, begitu, persamaannya kita kuadratkan, sehingga nanti terjadi seperti ini, penurunan persamaannya. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah penurunan dari kalori per mol delta Kelvin menjadi joule per kilomol delta Kelvin. Nah, ini T-nya tetap, begitu ya, T-nya tetap, jadi dia tidak ada konversi. Yang kita konversi cukup kalorinya menjadi joule dan mol menjadi kilomol. Nah, sehingga kita ada dua konversi, faktor konversi, teman-teman. Faktor konversi dari joule ke kalori, dari joule ke kalori itu 4,184 joule per kalori. Kemudian dari mol ke kilomol, begitu ya, mol ke kilomol. Ini adalah seperti ini. Ini adalah mol harusnya ya, gram mol per kilogram mol. Begitu. Jadi suhunya, kemudian suhunya kan dia tidak kita kalikan konversinya, begitu teman-teman. Jadi kita cuma tinggal kuadratkan saja untuk TK kali K, nanti TK kuadrat kali K kuadrat. Sehingga nanti berubah seperti ini. Begitu.
Jadi dari sini nanti teman-teman coba cek kembali begitu ya penurunan perhitungannya. Yang ingin saya highlight di sini adalah bahwa satuan penurunan konversi gitu ya, konversi CP begitu konversi CP itu sangat dipengaruhi oleh struktur rumus umum dari CP. Sekali lagi, karena CP adalah fungsi dari suhu gitu ya, Dik. CP adalah fungsi dari suhu yang mana biasanya memang CP nanti akan kita statement terhadap fungsinya terhadap suhu. Jadi kayak gini, jadi semisal 0,12 ditambah 0,24 T ditambah 0,36 T kuadrat. Jadi CP di dalam suatu zat itu selalu kita akan detect atau kita akan tulis seperti ini. Jadi penjabaran terhadap fungsi suhu. Gitu. Jadi terhadap ada yang fungsinya sampai hanya T saja atau bahkan sampai T pangkat 3. Begitu tergantung nanti fasenya. Biasanya kalau fasenya padat ya, padat dia sampai T saja. Jadi A plus B T gitu plus CT kuadrat. Oke, padat adalah A plus BT plus CT kuadrat. Sedangkan kalau cair itu adalah A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Jadi nanti rumusnya nanti sampai pangkat 3 T-nya. Kalau gas malah justru lebih kompleks lagi, di A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 plus E T pangkat 4. Jadi nanti T-nya bahkan sampai pangkat 4 untuk fase gas terhadap fungsi dari CP tersebut, begitu ya. Fungsi dari CP-nya. Sehingga kalau saran saya begitu ya, saran saya teman-teman pastikan dulu aja satuannya daripada teman-teman nanti konversi malah nanti justru tidak jadi betul begitu untuk satuannya, karena memang agak sedikit kompleks untuk mengkonversi CP. Karena apa? Karena ada delta T ini, Di. Jadi ada fungsi delta T ke delta derajat Celcius, ada ke delta derajat Fahrenheit, yang mana memang ini juga nanti ditambah kekompleksannya dengan adanya T dan T kuadrat atau bahkan sampai T pangkat 4 di dalam statement satuannya. Sehingga untuk mengkonversinya, selain teman-teman fokus kepada perubahan konversi satuannya, dalam hal ini Kelvin ke derajat Celcius, teman-teman juga harus fokus juga kepada konversi suhunya saja, gitu ya. Suhunya dari mana dari mana ke mana? Oh, dari Kelvin ke derajat Celcius, maka kita harus pakai ini. Lebih kompleks lagi adalah yang ini. Jika semisal ternyata satuannya berbeda, jadi dari kalori ke BTU kita harus konversikan, dan juga kita juga harus rubah fungsi suhunya dari K ke derajat Fahrenheit. Jadi ada beberapa step yang harus teman-teman ketahui untuk menurunkan CP. Jika semisal memang satuannya berbeda. Jadi dari data beda, terus semisal teman-teman ingin menggunakan data yang berbeda juga, begitu. Sehingga saran saya adalah dirubah dulu, begitu ya. Nanti pada saat penyelesaiannya, teman-teman selesaikan dulu apa adanya. Jadi kalau semisal ini kan datanya ketemunya kalori per mol Kelvin. Jadi kita harus pakai T-nya dalam Kelvin, begitu. T-nya dalam Kelvin, molnya dalam mol, begitu ya. Sehingga nanti Q-nya akan ketemu dalam kalori. Nah, setelah tahu Q dalam kalori, nanti teman-teman tinggal konversi, entah itu mau pengen jadi BTU atau mau jadi kilojoule. Itu nanti jauh lebih mudah karena teman-teman mengkonversikannya hanya Q-nya saja, tidak mengkonversi dalam CP. Nah, pengetahuan ini saya berikan begitu karena memang pada dasarnya CP, angka-angka ini nanti teman-teman nggak buat sendiri begitu, di 6,393 sampai terakhir, atau bahkan nanti rumus yang lebih kompleks, itu nanti teman-teman akan dapatkan dia dari data referensi begitu. Dan nanti setiap gas itu nanti beda, berarti setiap zat itu nanti berbeda. Jadi nanti CP gas untuk N2, ABCDE-nya nanti beda terhadap ABCDE untuk oksigen, untuk metanol, dan lain sebagainya begitu. Sehingga konversi itu jadi ABCD di satu referensi satuannya mungkin jangan-jangan sama kayak yang di soal dalam kalori per mol Kelvin, tetapi ada juga di referensi yang lain dia masih dalam British unit, dalam BTU per mol derajat Fahrenheit. Ada juga yang sudah dalam SI, dalam joule per mol Kelvin begitu. Jadi karena masih sangat luas referensi gitu, potensi referensi yang akan teman-teman pakai,
nanti juga berpotensi juga teman-teman harus mengkonversi ke satuan yang kalian inginkan, sehingga ini saya berikan caranya, begitu caranya untuk mengkonversi CP dengan satuan yang kompleks tadi, begitu ya, yang dari satuan kilo dari kalori per mol Kelvin menjadi beberapa kemungkinan untuk dia dikonversi. Itu untuk satuannya. Nanti saya akan kasih 3 soal, nanti coba teman-teman saya akan kasih 3 soal di classroom, nanti coba kalian buat, kalian hitung gitu ya, nanti besok kita akan cek kira-kira jawabannya betul apa enggak untuk mengkonversi dari CP tadi ya. Oke. Insya Allah itu untuk penyusunan ini nanti kita langsung ke stepnya aja terkait dengan pembuktian, begitu yang pembuktian bahwa ternyata CP itu setara dengan CV per R. Ini nanti teman-teman baca sendiri aja. Ini penambahan untuk pengetahuan teman-teman ya, bahwa CP itu besarnya adalah CV ditambah R. Oke, nah ini poin pembahasan yang kedua untuk pengantar neraca energi, yaitu yang pertama adalah perubahan entalpi, teman-teman. Jadi perubahan entalpi. Jadi entalpi itu apa sih? Entalpi itu nanti satuannya adalah dalam kilojoule per mol. Pada dasarnya memang dia adalah berapa tuh sebetulnya energi yang dibutuhkan oleh suatu zat, begitu ya, suatu zat untuk naik, gitu ya, untuk pada saat dia naik suhunya pada suhu tertentu, pada mol tertentu. Nah, biasanya perubahan entalpi itu memang diriletkan dengan persamaan kapasitas panas. Jadi CP itu hampir mirip caranya dengan CP gitu ya. Jadi H itu setara dengan kapasitas panas, sehingga pada saat dia nanti terhitung, begitu teman-teman, kalau misal kita hitung delta H, maka kita cukup integrasikan, begitu ya, kita cukup integrasikan terhadap konstanta CP yang kita ketahui. Jadi A plus BT plus CP kuadrat itu sama dengan kita integralkan. Kita tahu T1 dan T2-nya kan ya, kita tahu T1 dan T2-nya, kita tahu rumus CP-nya, maka otomatis kita bisa hitung entalpinya, sehingga Q yang akan kita hitung itu nanti kita hitung adalah perubahan entalpi atau perubahan energi di dalam suatu zat. Nah, perubahan entalpi ini nanti kita bisa hitung dengan cara integral CP kali DT, gitu ya, integral CP dari DT. CP-nya nanti kita tahu dari data, DT-nya kita tahu juga dari data operasi, gitu ya, data pengoperasian. Nah, biasanya delta H, begitu ya, delta H ini nanti satuannya dalam kilojoule per mol atau satuan energi per mol, begitu ya teman-teman. Bisa kilojoule per mol, bisa joule per mol, bisa kilojoule per kilomol. Satuannya adalah satuan energi per satuan mol. Gitu. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah hasil integrasinya, begitu ya teman-teman. Hasil integrasinya. Jadi semisal nih kita punya integral 30 ke 60, gitu ya, 30 ke 60 derajat Celcius, CP-nya semisal tadi 1,2 ditambah 2,4 T ditambah 3,6 T kuadrat DT, maka integralnya adalah menjadi 1,2 60 dikurangi 30 kan begitu ya, karena kan dia awalnya nggak ada data T-nya sehingga 1,2 T. Kemudian 2,4 T menjadi 2,4 per 2 T kuadrat kan begitu ya. Jadi di sini 2,4 per 2 T kuadrat di sini teman-teman, karena suhunya 60 dan 30 adalah 60 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga pendisplayan kuadrat itu bukan 60 per 30 kuadrat ya, tetapi 60 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Ini yang betul. Jadi seperti ini. Sehingga untuk yang 3,6 berarti 3,6 per 3, 60 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Begitu. Untuk perhitungannya nanti. Nanti insya Allah data ini akan sering kita pakai untuk menghitung, aplikasi menghitung
dari NM ke NE gitu ya, neraca massa ke neraca energi, adalah kita pakai perubahan entalpi jika semisal dia nggak berubah fase. Seperti itu. Baik, ini nanti di sini contoh soal yang pertama. Di sini saya memberikan contoh bahwa ternyata kita punya gas buang limbah. Ternyata dia terkandung di dalamnya gasnya adalah N2, O2, CO2, dan CO dengan kadar 9,2%, 1,5%, 7,3%, 82%, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, di sini adalah 82%, kemudian O2-nya 7,3%, kemudian CO2-nya 9,2%, dan CO-nya adalah 1,5%. Nah, di sini kalau kita jumlah insya Allah sudah 100, teman-teman, sudah 100 derajat Celcius. Nah, saya minta teman-teman untuk menghitung Q-nya, menghitung entalpi yang teman-teman harus butuhkan. Nah, ini saya sudah displaykan ya. Jadi caranya adalah kita jumlahkan dulu deh. Kita jumlahkan dulu dari awal sampai akhir itu kira-kira jumlahnya berapa begitu untuk delta CP-nya. Untuk setelah kita, kenapa kok kita bisa harus kalikan, Bu? Karena nanti sekali lagi limbah tadi ya, ini limbah gas tadi, limbah gas itu terdiri dari banyak gas, dari N2, O2, CO2, dan CO. Dia punya konversi fraksi seperti ini, 0,82, 0,073, 0,092, dan 0,015, sehingga fraksi mol ini harus kita kali dengan CP, sehingga sigmanya adalah CP yang nanti kita akan integrasikan terhadap fungsi entalpi, begitu ya, terhadap fungsi entalpi. Sehingga CP masing-masing gas kita kalikan dengan fraksi molnya dulu ya, teman-teman, sehingga habis itu kita jumlahkan seluruhnya. Jadi T pangkat 3-nya nanti ketemunya 1,2242, T pangkat 2-nya jadi minus 2,6124, kemudian T pangkat 3, ini tadi T pangkat 3-nya menjadi 0,218 kali sub pangkat minus 10. Jadi kita jumlahkan dulu. Nah, CP net itu atau CP yang sebetulnya itu adalah yang akan kita integrasikan menjadi dengan rumus delta entalpi, integral entalpi. Jadi integral karena suhunya tadi 200 sampai 550 ya, 200 sampai 550 begitu, maka kita tinggal hitung integralnya. Ketemu deh minus 2616 BTU per pon mol gas. Kuliah ini sifatnya teori dulu ya, Dek. Nanti soal untuk menghitung prakteknya seperti apa kita mulai minggu depan. Jadi di sini saya pengen ngasih gambaran dulu ke teman-teman sekalian gimana caranya menghitung entalpi. Oh, ternyata kayak gini caranya. Jadi besok pada saat aplikasi di dalam alat, teman-teman tidak terlalu kaget untuk menghitungnya begitu. Oke, delta H-nya seperti ini. Nah, ini adalah untuk menghitung entalpi tanpa perubahan fase, teman-teman juga bisa menghitung dengan data tambahan begitu. Ini nanti bervariasi sekali untuk kita bisa pakai di masing-masing kasus. Jadi contohnya untuk sini perubahannya cukup delta H dikurangi delta. Jadi perubahan entalpi pada umumnya teman-teman kelas 2 SMA insya Allah sudah ini ya sudah dapat datanya ya, sudah dapat ilmunya ya, bahwa entalpi ada 4 langkah untuk menghitung delta H. Yang pertama adalah hukum Hess, yaitu hukum Hess. Kemudian kedua energi ikat. Terus yang ketiga, jika semisal kita tahu beberapa persamaan reaksi, kemudian kita diminta untuk menghitung delta H-nya. Jadi mau tahu dari persamaan kimia yang ada. Kemudian satu lagi adalah terhadap tabel gitu ya, tabel delta HF.
gitu. Jadi insya Allah 4 ini nanti juga akan kita gunakan di perhitungan NE, teman-teman, untuk menghitung neraca energi di masing-masing alat proses. Atau kemudian untuk menghitung entalpi juga teman-teman bisa hitung dengan data grafik, begitu ya, dengan menggunakan grafik. Ini contoh untuk entalpi normal butana, begitu ya, normal butana. Jadi di sini kita ada angkanya, angka dari tekanan. Jadi masing-masing tekanan di sini berarti CV ya yang kita akan hitung karena tekanannya tidak konstan begitu. Misal, ini CP karena tekanannya kita bisa hitung secara konstan. 20 atm semisal, jadi CP N butana pada tekanan 20 atm gitu. Pada saat dia suhunya berapa. Jadi komponen fraksi di sini ada 0,2, 0,3 itu adalah komposisi cair, beda di komposisi cair. Di sini bukan fraksi mol atau fraksi gas ya kalau untuk X di sini. Jadi kalau semisal atau juga ada saturated liquid, jadi garisnya di sini ada saturated liquid. Jadi pas cair X sama dengan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 sampai 10. Jadi ini komposisi gas teman-teman X di sini. Seharusnya di sini cair ya. Oke, di sini dia cair. Jadi kalau semisal kita punya F-nya 100 kg, kemudian X-nya itu adalah 0,1, maka 10 kg itu fasenya cair, sedangkan 90 kg itu fasenya gas. Gitu deh. Oke, jadi di sini ada hubungan fasenya atau hubungan suhunya sekalian. Jadi kalau semisal dari 20, kemudian kita pengen lihat di suhu 250 gitu, 250, maka kita tinggal tarik di sini, maka entalpinya kita bisa hitung ke bawah, gitu ya, sekitar 255 gitu. Jadi entalpinya pada suhu ini berarti delta H-nya adalah 255 derajat Celcius. Sehingga kita lihat dulu fungsi ATM-nya dulu ya, tekanannya. Kemudian kita tahu dia di suhu berapa N butannya. Apakah kita tahu data X-nya atau fraksi cairnya, atau kita tahu rumus suhunya. Kalau di sini T-nya kalau 250, kemudian tekanannya 20 atm, ternyata entalpinya ada di 255 BTU per pon mol. Begitu ya, per pon mol. Karena kita tinggal tarik di sini 220 derajat Celcius kita tarik di sini, atau oke, benar kok, 250 kita tarik ke sini set, kemudian tekanan 20 adalah yang di sini, kita potong di sini, ternyata titik potongnya kita turunkan ke bawah di sekitaran 255 BTU per mol. Begitu teman-teman. Jadi untuk membuat entalpi, teman-teman bisa pakai hukum Hess, energi ikat, data energi ikat, atau data reaksi kimia yang sudah ada, atau teman-teman bisa bikin grafik, atau kita pakai tabel atau grafik delta H sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan gitu. Jadi seperti itu contohnya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya untuk menghitung entalpi pada alat proses. Nah itu tadi untuk yang satu fase teman-teman. Jadi menghitung entalpi tanpa perubahan fase, teman-teman bisa pakai 4 angka ini, jadi 4 langkah ini. Nah 4 langkah ini ternyata juga kita bisa cover, begitu, kita bisa cover untuk menghitung entalpi jika dia ada fase transisi, maksudnya adalah perubahan. Jadi adanya perubahan fase, begitu ya, perubahan fase. Yang pertama adalah jika kita pakai data delta HF atau heat of fusion, itu untuk dipakai untuk merubah entalpi yang dirubah untuk
mengubah dari solid ke cair. Begitu di sini, dari solid ke cair kita pakai delta HF. Kemudian dari dari liquid ke gas, begitu ya, dari liquid ke gas itu nanti kita punya dua entalpi yang angkanya sama tetapi nanti tandanya beda, begitu ya. Yang pertama adalah delta H vaporation, jadi vaporisasi. Entalpi vaporisasi itu untuk merubah fase dari cair ke gas. Sedangkan entalpi kondensasi dari gas ke cair ini nanti angkanya sama, teman-teman. Jadi jika semisal dia di sini minus 120 kilojoule per mol, maka otomatis kondensasinya adalah plus 120 kilojoule per mol karena tandanya cuma beda tanda saja. Kemudian ada juga entalpi yang langsung, begitu ya, yang langsung merubah dari padat ke gas, begitu nanti di sini. Itu di sini adalah delta H sublimasi, begitu ya, entalpi dari sublimasi. Keempat data ini insya Allah sudah ada juga di referensi, jadi angkanya berapa teman-teman bisa langsung add, bisa langsung tambahkan di perhitungan NE-nya. Jadi ini ada jenis-jenis reaksi, begitu ya, jenis-jenis entalpi yang digunakan untuk merubah fase, yaitu heat of fusion, heat of vaporization, vaporization, condensation, dan sublimation. Jadi ada delta HF, delta HV, delta HC, dan delta HS nanti untuk simbolnya. Nah, ini nanti akan kita sering pakai, teman-teman. Jadi yang banyak harus kita aplikasikan adalah justru perubahan entalpi yang ini ya, untuk fase transisi. Oke. Baik. Nah, untuk info tambahan, ini adalah beberapa catatan yang bisa teman-teman baca begitu untuk nanti siap mencoba menghitung di NE. Yang pertama adalah mari kita berkenalan lebih lanjut terhadap panas peleburan atau entalpi fusion tadi. Jadi untuk menghitung delta HF atau menghitung Q, kita harus bagi delta HF per TF ya. Jadi TF itu adalah titik leleh dari benda tersebut. Kemudian delta HF itu adalah panas dari fusinya, begitu ya. Delta HF dan delta per TF itu nanti dia konstan. Jadi kalau 2/3, 2-3 untuk elemen, 5-7 untuk komponen inorganik, dan 9-11 itu adalah komponen anorganik. Kemudian untuk selanjutnya adalah panas penguapan atau entalpi vaporization tadi. Rumus umumnya adalah seperti ini. Jadi ini dari persamaan Clapeyron, begitu ya. Ini menghubungkan antara tekanan uap, begitu, tekanan uap terhadap kalor molar penguapan dan variabel-variabel yang lainnya, sehingga delta tekanan uap, begitu ya, delta tekanan uap terhadap perubahan tekanan uap terhadap suhu itu setara dengan perubahan entalpi penguapannya dibandingkan terhadap suhu dikali ini Vg per Vl. Vg dan Vl itu adalah volume molar gas dan volume molar liquid. Ini dasarnya begitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut pelajari di termodinamika terkait dengan volume molar gas dan volume molar cairan di suatu fluida. Oke, kemudian di sini juga ada panas penguapan, delta perubahan tekanan uap terhadap suhu juga kita relatekan terhadap tekanan gasnya, begitu. Jadi ada delta HV per Z kali RT kuadrat per P. Jadi Z di sini adalah konstanta, R konstanta gas ideal, T suhu, begitu ya. P-nya adalah tekanan uap. Z ini adalah tekanan konstanta yang membersamai suatu gas tertentu. Nanti kalau misalnya teman-teman baca di buku termo, di lampiran suatu gas itu nanti sebelah kanan ada Z-nya sendiri, begitu ya. Oke, di situ juga ada ini penurunan biasa, dan kemudian ini adalah contoh dari perhitungannya.
teman-teman diminta untuk menghitung berapa tahu panas penguapan asam isobutirat pada suhu 200 derajat Celcius. Kita tahu bahwa punya tekanan begitu ya, punya tekanan, tabel tekanan seperti ini di Perry, bahwa dia punya 100, 200, 400, 760 mm Hg. Kemudian ini adalah suhunya, ini tekanannya, dan ini suhu untuk panas penguapannya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung, kita turunkan saja yang seperti rumus yang tadi. Nah, secara idealnya nanti teman-teman kita punya data yang lebih lengkap begitu ya, untuk menurunkan neraca energi. Di sini yang saya tulis di sini adalah lebih kepada bahwa untuk menghitung delta HV itu ada banyak cara selain dari data yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi untuk pada dasarnya untuk menghitung ini kita gunakan rumus yang delta HV kali volume molar tadi, begitu ya, volume molar kita bagi dengan Z tadi ya, sehingga turunannya adalah log 2/5 sama dengan HV per 2,303 kali, ini kan Z-nya, begitu ya, dia Z-nya, ini R-nya, kemudian T, R-nya adalah 8,314, kemudian delta T-nya adalah 1/4,902 dikurangi 1,453, sehingga delta HV-nya ketemu 45,483 Joule per mol pada suhu 200 derajat Celcius. Sehingga kalau mau tahu berapa tuh sebetulnya panas yang dibutuhkan, begitu ya, panas yang dibutuhkan pada isobutirat, maka teman-teman tinggal kalikan, begitu, tinggal kalikan antara 45,483 begitu Joule per mol, nanti kita kalikan dengan molnya, kita kalikan dengan suhunya, sehingga nanti ketemunya adalah di sekitar kurang dari 41.300, karena titik normalnya dari isobutyr asetat untuk menguapkan di 154, sehingga nilai yang terhitung adalah lebih rendah dari 41.300. Di sini data yang dipakai teman-teman adalah pakai data yang ini ya, data yang ini. Itu berarti ini nanti log P1 per log P2 sama dengan delta HV per 2,303 kali R, kemudian kali T2 min T1 per T1 gitu. Sehingga nanti ketemu lognya 2 dan 5, karena kita tahu bahwa estimasi panas penguapannya kan ada di 200, berarti kan ada di sini dan di sini, begitu ya. Sehingga kita pakai 2 dan 5 begitu. Kemudian delta HV-nya kita nggak tahu, 203-nya dari ketetapan, R-nya karena kita pakai Kelvin, begitu ya, kita pakai Kelvin dan Joule, maka R-nya adalah yang 8,314. Kemudian T2-nya adalah yang di data 217 dan T1-nya yang 179,8, begitu teman-teman. Jadi kita tinggal konversikan menjadi Kelvin, begitu, nanti ketemunya delta V-nya adalah 45,483 Joule per mol pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, karena kebetulan di suhu 200 ini kan nggak diketahui ya, Dik, ya, 200 derajat ini kan kita juga nggak tahu berapa delta V-nya, maka pada titik normal, gitu, pada titik normal kita tahu di pada 154,5 derajat Celcius ini, kita hitung ternyata delta V-nya adalah di 40
41.300, sehingga jika T-nya semakin tinggi maka seharusnya panas kombustinya juga semakin rendah, sehingga dia harusnya lebih rendah dari 41.300. Ini untuk caranya menghitung delta HV. Kalau misal teman-teman nggak tahu datanya. Nah, biasanya nanti untuk di aplikasi, insya Allah untuk semua data delta H saya akan sampaikan cara dapatnya begitu. Cara dapatnya gimana? Nanti teman-teman bisa langsung menghitung dengan korelasi neraca massa yang sudah ada. Begitu deh. Jadi inti dari kuliah kita pada pagi hari ini adalah bahwa neraca massa kemudian nanti kita konversi menjadi neraca energi itu sangat oke. Jadi kesimpulannya adalah neraca massa, jika kita korelasikan menjadi neraca energi, kita butuh data kapasitas panas, begitu ya. Kita butuh kapasitas panas, yang mana kapasitas panas itu adalah fungsi dari suatu suhu dan fungsi dari bahan itu sendiri. Jadi satu bahan dia bakalan memiliki CP yang beda. Dan setiap suhu juga nanti punya CP yang sangat beda. Nah, CP ini nanti kemudian akan kita gunakan untuk menghitung perubahan entalpi, sehingga nanti entalpi akan kita bikin untuk membuat Q. Sehingga Q nanti kita bisa hitung untuk menghitung neraca energinya, begitu. Nah, entalpi selain dari CP, dia juga bisa kita dapatkan dari berbagai macam cara begitu ya, bisa dari delta HF tadi, delta HC tadi, atau delta HR-nya. Nanti masing-masing akan punya peran begitu teman-teman. Jadi entalpi ini nanti akan punya peran tergantung nanti alat proses teman-teman itu apa. Gitu, alat proses teman-teman apakah reaktor, apakah mixer, apakah burner begitu, apakah heater, apakah cooler, nanti bisa macam-macam tergantung perhitungannya, nanti akan macam-macam tergantung dari alat proses teman-teman itu apa, kemudian panas yang biasanya terjadi itu apa, nanti algoritmanya adalah seperti ini. Jadi kuncinya adalah NM-nya dulu, Dik. Jadi NM ini harus betul dulu. Jadi pada saat teman-teman sebelum menghitung NE harus menghitung NM ya. Jadi NM harus betul dulu. Kalau NM-nya betul, insya Allah NE dengan langkahnya yang betul, insya Allah NE-nya sudah bisa kita hitung dengan baik. Tapi dari awal jika besaran NM itu belum betul, berapapun algoritma ini betul, maka NE juga tidak akan betul angkanya begitu. Sehingga memang NM dan NE itu sangat berkaitan satu sama yang lain. Oke, insya Allah kita ketemu lagi besok. Nah, besok saya akan sajikan berbagai contoh soal di alat begitu ya untuk menghitung neraca energi. Hari ini teman-teman sudah tahu teorinya yang mendukung begitu ya, bahwa intinya kita butuh CP begitu, kita butuh CP yang nanti kemudian akan turunkan menjadi kita hitung menjadi entalpi. Nah, entalpi inilah yang nanti kemudian akan kita pakai sebagai perhitungan neraca energi. Begitu teman-teman sekalian, nanti insya Allah coba direview kembali materi saya pada pagi hari ini. Saya mungkin akan lemparkan 3 soal ya untuk teman-teman latihan melakukan penurunan satuan CP. Mungkin besok kita akan lanjutkan. Oh ya, besok soalnya libur ya, Dik. Jadi ya mau nggak mau minggu depan kita akan lanjutkan tentang NE, mulai dari alat-alat proses yang harus kita tinjau NE-nya, karena memang neraca massa energi itu setiap alat tidak kita tinjau. Jadi NE itu hanya relate begitu ya, hanya kita pakai pada saat alat itu terjadi perubahan panas atau perubahan suhu di dalamnya. Jadi kalau di dalam alat proses itu tidak ada perubahan panas, tidak ada perubahan suhu, maka ya tidak ada neraca energi yang perlu kita hitung lebih lanjut begitu. Baik, insya Allah itu silakan nanti direview kembali, nanti dicoba saja untuk menghitung konversi kapasitas panas. Saya harap
PPT saya cukup lengkap untuk menghitungnya karena memang pengantar sifatnya adalah untuk mempersiapkan teman-teman untuk setidaknya udah ada bayangan begitu ya pada saat besok menghitung neraca energi sesungguhnya. Baik, insya Allah itu ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lakukan presensi. Tunggu ya, Dik. Oke. Oke. Kalau nggak ada, insya Allah nanti kita akan lanjutkan minggu depan, teman-teman. Saya belum ngecek jawaban UTS kalian ya, yang hari Sabtu kemarin deadline-nya. Kalau semisal ternyata jawabannya masih banyak yang belum betul, nanti saya akan share jawabannya. Begitu, saya harap teman-teman bisa lebih paham lagi kalau setelah kita ini ya. Bentar. Bisa baca tidak nih? Oke, ini pertemuan 15 yang kemarin ya. TTS. Ini tanggal 31. Bentar ya. Oke, silakan standby teman-teman untuk QR code-nya. Ini 300 ya. Bentar ya. Ini nggak saya seterusnya. Saya ulangi dulu ya. Oke, silakan teman-teman presensi untuk hari ini. Saya chat juga kodenya. Stop recording dulu.